Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Kalau orang sehat zahiran wa batinan, dalam duduk di majelis ini dia akan menggunakan apa yang dia miliki untuk betul-betul mendengar dan usaha memahami dan niat mengamalkan, ya, dengan sikap yang sami'na wa ata'na. Itu Allah firmankan di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Fabashir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah berfirman, berilah kabar gembira wahai Muhammad, fabashir, kepada siapa? Ibad ini hamba-hamba Allah, termasuk kita ini hamba Allah semua. Hamba Allah yang mana? Alladzina yastami'unal qawla, hamba Allah yang mendengarkan, yang menggunakan pendengarannya untuk mendengar. Qaul ini bisa bermakna firman-firman Allah, sabda-sabda baginda Rasulullah SAW, nasihat-nasihat para ulama yang saleh. Setelah mendengar, fayattabi'una ahsanah, mereka mengikuti yang terbaik apa yang didengar itu. Niatnya sami'na wa ata'na wa atba'na, niat mendengar, taat, mengikuti. Orang yang seperti itu sikapnya terhadap apa yang didengar, ulaika alladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang layak mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka lah orang-orang yang cerdas, orang yang memiliki akal sempurna. Ulul albab ini ada yang bermakna pintar. Kalau profesor yang iklan itu loh, orang pintar minum tolak angin, ya kan? Tapi kalau menurut Al-Quran, orang pintar itu mau dengar, gunakan telinga untuk dengar. Ayatnya tadi itu, ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, mereka lah orang yang layak mendapatkan hidayah dari Allah, dan itulah mereka orang cerdas, orang pintar. Jadi orang pintar itu mau dengar gitu, bukan mau ngantuk ya pagi ini, insyaallah mau dengar. Saudara yang mulia, kami akan perkenalkan kepada saudara tentang anwa'ul jihad fil Islam, bermacam-macam atau beragam jihad di dalam Islam. Termasuk jihad tidak hanya qital saja, ya. Di zaman Nabi, karena Nabi itu ucapannya adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berbicara bukan hawa nafsu tapi wahyu. Pada tahun ke-6 Ba'dal Hijrah, Nabi menggerakkan serombongan sahabat meninggalkan Madinah untuk berdakwah. Disebutnya Sariyah. Sariyah ini kan pasukan. Tapi kalau pasukan mau perang kan bawa bedil gitu ya. Tapi ini pasukan mau dakwah, bawanya apa? Ya kitab lah gitu. Nabi mengatakan, ya Abdurrahman, tajahaz
fa ini ba'itsuka fi sariyatin. Namanya Abdurrahman bin Auf, dipanggil Nabi, wahai Abdurrahman, siap-siaplah kamu, saya akan mengutus kamu itu membawa satu pasukan atau satu rombongan untuk berdakwah dari Madinah menuju negeri kecil namanya Dumatal Jandal. Ini sejarah ini. Jadi anwa'u jihad itu ada bermacam-macam jihad. Jihad tidak hanya perang saja. Jihad itu termasuk jihadu dakwah. Karena Nabi yang bicaranya adalah wahyu, Nabi menyuruh sahabat Abdurrahman bin Auf memimpin satu rombongan dakwah. Para sahabat meninggalkan Madinah. Keterangannya itu bulannya adalah bulan Sya'ban, tahun ke-6 Ba'dal Hijrah. Gitu. Akhirnya apa? Wa kharaja Abdurrahman tsumma lahiqa bi ashabihi fasara hatta qadima Dumatal Jandal. Abdurrahman atas perintah Rasul segera dia keluar menjumpai teman-teman yang akan bergabung dalam rombongannya dia. Setelah kumpul semua cukup, berangkat dia menuju negeri Dumatal Jandal. Dumatal Jandal itu negeri kecil yang ada di antara Syam dan Madinah, di bawah Jabal Tik namanya. Dulu raja pertamanya Aqidar bin Abdul Malik Al-Kindi, terbunuh oleh Khalid bin Walid pada zaman itu. Pada zaman Abdurrahman diutus Nabi ke Dumatal Jandal, rajanya namanya Asbaq bin Amir Al-Kalbi, beragama Nasrani. Falamma dakhalahum, ketika mereka Abdurrahman dan rombongan masuk ke negeri Dumatal Jandal, da'ahum ilal Islam salasata ayyamin. Abdurrahman dan jamaah rombongannya mendakwahkan Islam ke negeri itu selama 3 hari. Itu. Jadi ada amalan yang langsung digerakkan oleh Nabi, berarti bimbingan wahyu tuh kalau Nabi, bukan hawa nafsu. Gitu. Nabi menyuruh Abdurrahman meninggalkan Madinah menuju negeri kecil, dakwah 3 hari. Ini sejarah. Maka karena tadi saya ditelepon tadi malam itu disebut kitabnya Minhajul Muslim, di sini saya bawa. Ini sudah namanya kitab kuning, udah kuning ini, kertasnya udah kuning. Saya sampaikan dalam kitab ini tentang bab al-imanu biwujubil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa adabihi. Beriman terhadap kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan adab-adabnya. Jadi kita orang Islam itu berkewajiban untuk mengimani tentang kewajiban dakwah. Gitu. Pertama, iman dulu kepada kewajiban itu. Soalnya sebagian umat ada yang mengatakan dakwah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Gitu. Maknanya kalau sebagian orang sudah ada yang dakwah, yang lainnya selamatlah gitu. Padahal setiap orang yang hatinya ada la ilaha illallah wajib dia berdakwah gitu. Wajib menyampaikan kalimah yang dimilikinya kepada orang lain. Masya Allah. Kembali, al-imanu biwujubil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa adabihi. Beriman terhadap kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan adab-adabnya. Poin 1, fi wujubil amri bil ma'ruf
dalam wajibnya amar ma'ruf wa nahi al munkar dan nahi mungkar. Yu'minul muslimu biwajibil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ala kulli muslimin. Sebagai seorang muslim harus mengimani tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban itu wajib bagi setiap muslim, mukallaf, qadir, alima bil ma'ruf wa ra'a matrukan. Orang Islam yang taklif, yang sudah balik, sudah punya kewajiban, kalau masih kecil belum, dia mampu mengerti bahwa yang ma'ruf itu sudah nampak ditinggalkan banyak orang. Aw alima bil munkar wa ra'ahu murtakaban. Dia pun melihat kemungkaran yang sudah merajalela, kemaksiatan yang masif dilakukan oleh masyarakat yang kufur. Bahkan orang Islam pun terjerumus ke situ-situ juga. Wa qadara 'alal amri aw taghyirihi biyadihi aw lisani. Sementara si muslim tadi mampu untuk melakukan pekerjaan itu, yaitu amar nahi mungkar, merubah sesuatu keadaan yang sudah kemungkaran yang murtakaban tadi, dia mampu untuk merubah baik dengan tangannya maupun dengan lisannya. Kalau dengan tangannya kan penguasa gitu ya. Kalau dengan lisannya ya Pak Ustadz gitu. Masya Allah para ulama ini. Wa annahu, dan sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar min a'dzamil wajibat ad-diniyah, merupakan seagung-agungnya kewajiban dalam agama. Jadi kita paham dulu bahwa dakwah ini kewajiban yang ada pada diri setiap muslim dalam agama. Kita ini dianjurkan ya, kalau bahasa orang Medan harus, diharuskan. Kalau orang Jawa bilang kudu, kalau bahasanya Pak Suhadi ini kudu. La Buddha itu harus. Bahasa orang Jawa ora kena ora, kudu lah. Ada orang Jawa enggak? Wa annahu min a'dzamil wajibat ad-diniyah ba'dal imanu billah ba'dal imani billahi ta'ala. Dakwah amar nahi munkar adalah dari sesuatu yang agung dalam kewajiban agama setelah iman kepada Allah Ta'ala. Dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabih. Yang demikian itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kitabnya yang mulia, fi kitabihil aziz, makrunan bil iman. Allah menggandengkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dengan iman ya. Makrunan bil imani bihi azza wa jalla, menggandengkan tugas dakwah amar nahi munkar dengan iman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surahnya Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah untuk manusia, atau dimaknakan
yang dilahirkan untuk manusia atau dikeluarkan untuk manusia, apa kerjanya kamu? Datangi manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, agar kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Jadi Allah menggandengkan iman dengan kewajiban amar nahi munkar dalam satu ayat ini. Wa dzalika li adillatin nakliyah as-sam'iyah wal aqliyah al-mantiqiyah. Al-atiyati adillatul nakliyah. Awalan amarahu Allah Ta'ala bihi fi qawlih wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kembali surat Ali Imran ayat 104. Hendaklah ada sebagian di antara kamu orang Islam, ummatun, suatu umat. Orang menerjemahkan satu golongan, satu kelompok. Hendaklah ada di antara kamu orang Islam membuat satu jamaah atau satu kelompok gitu. Untuk apa? Satu kelompok yang kerjanya berdakwah, yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan, mendakwahkan kebaikan, mengajak orang berbuat baik, dirinya baik dulu kan. Kadang-kadang orang mengajak berbuat baik, dirinya belum baik. Bagaimana itu? Ya. Tapi bertahap-tahap gitu loh. Karena pernah ada pertanyaan sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, la na'mur bil ma'ruf hatta ya'malu bihi kulli. Kami apa harus melaksanakan ma'ruf itu sehingga kami dapat mengamalkan semua yang ma'ruf itu? Apa kami nggak boleh maksudnya amar ma'ruf sebelum kami mengamalkan semua ma'ruf yang saya tahu? Wala nanha 'anil munkar hatta natruku bihi kullah. Apakah kami tidak boleh mencegah kemungkaran sebelum kami meninggalkan semua kemungkaran yang kami tahu gitu? Kata Nabi, lah, nggak boleh begitu. Muru bil ma'ruf walau lam ta'malu bihi kulli. Teruslah kamu amar ma'ruf walaupun kau belum bisa mengamalkan semua ma'ruf yang kamu tahu gitu. Jangan nunggu, wah nanti saya sempurna dulu baru saya dakwah. Nggak gitu. Wa nahau 'anil munkar walau lam taraku fihi kullah. Cegahlah kemungkaran di tengah masyarakat walaupun kamu belum bisa meninggalkan kemungkaran semuanya gitu. Ada ustadz yang katanya kalau mau ngajar, kalau nggak ngerokok dulu katanya nggak bisa mikir gitu loh. Sementara ada ustadz yang lain mengatakan rokok itu katanya sikat giginya Fir'aun apa iya gitu ya, macam-macam gitu ya. Kemarin tuh kami Pak ada undangan pertemuan ulama Aswaja se-Jabodetabek. Tempatnya di Masjid Al-Muttaqin di Ancol sana. Yang hadir ulama dari Sarang Rembang. Gus Baha bukan. Namanya Gus Abdul Qayyum bin Mansur. Gus Qayyum yang datang. Yang hadir kurang lebih ada 400-an lah gitu. Ulama-ulama Aswaja se-Jabodetabek gitu. Kami hadir. Saya ikut hadir juga.
Saya ikut istiqbal juga gitu. Bahkan saya tahadus bernikmah kepada beliau juga, karena ayah beliau ketika belajar di Mekah belajar ilmu hadis kepada Syekh Umar Hamdan. Saya ingat guru saya dulu waktu di Mekah, Syekhul hadisnya juga Syekh Umar Hamdan gitu. Jadi ada nyambung di situ. Jadi saya pikir satu guru ini gitu. Salah satu pesan-pesan beliau yang saya tangkap, supaya umat Islam di negeri tercinta ini, yang mulia ini, betul-betul menjaga yang namanya persatuan kaum muslimin. Dan supaya dipahami betapa para ulama-ulama kita itu ketika belajar agama di Mekah sana, itu berguru kepada para ulama dari berbagai madhab, gitu loh. Belajar kepada ulama yang madhabnya Hanafi, imam madhab paling tua. Imam Hanafi gurunya Imam Malik, ya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Jadi kesimpulannya para ulama-ulama aswaja khususnya jangan menonjolkan fanatisme golongan. Oh ente anu ya, nah, saya ini orang Syafi'iyah, jadi oh, ente orang Malikiyah rupanya. Nggak boleh kayak gitu. Karena guru-gurunya ulama-ulama kita di Indonesia ini berguru pada orang ulama-ulama dari sekian mazhab itu. Seperti Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu gurunya ulama seluruh Indonesia ini. Dulu belajar di Mekah, bahkan pernah mondok di India. Di ma'hadnya Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Tahun 95 saya datang ke sana, ke Nadwatul Ulama itu. Sementara kata Sayyid Muhammad, gurunya itu ada 28 ulama India gitu. Disebut ada Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, ada sebut Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, ada disebut Maulana In'amul Hasan. Jadi yang disebut tadi yang saya kenal gitu. Yang saya pun punya sanad ke sana gitu. Oleh karena itu beliau mengemukakan tentang hadis Nabi, walaupun tidak terucap dari lisannya Gus Koyum, tapi saya memahami. Nabi pernah bersabda, laisa minna man mata ala asobiyah, bukan termasuk golonganku orang yang mati dalam paham asobiyah. Asobiyah itu apa? Golongan, kelompok gitu. Jadi kita ini supaya memahami bahwa kita ini muslim, umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan menyebut saya ini NU, kamu kan Muhammadiyah, kamu Persis, kamu ini. Nggak usah kayak gitu. Karena gurunya ulama-ulama di Indonesia ini dari berbagai-bagai mazhab. Orang-orang tua dulu nggak mempermasalahkan itu. Masih ingat sejarah tuh? Almarhum Buya Hamka ketika bertamu kepada Syekh Idham Khalid yang notabene ketua NU dulu ya. Ketika Buya Hamka diminta menjadi imam sholat subuh, ya salah. Buya Hamka itu ya kunut, Pak, menghargai Idham Khalid. Begitu dulu Pak Nasir, Muhammad Nasir datang kepada Kiai Wahid Hashim di Darul Ulum Jombang sana, Kiai Wahid Hashim sudah memberitahu, ya, Wahid Hashim kan bapaknya Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid. Jadi ketika Kiai Wahid Hashim memberitahu pada santri semua,
nanti waktu subuh kalian kunut masing-masing, karena yang berkenan menjadi imam sholat subuh nanti Pak Muhammad Nasir, beliau tokoh Muhammadiyah gitu loh. Pak Nasirnya kunut gitu loh, menghormati Kiai Wahid Yasin. Orang-orang tua dulu begitu memberi pelajaran kepada kita yang generasi muda yang mutaakhir ini. Jadi nggak ada masalah mereka gitu loh. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang punya faham fanatik asobiyah tadi, itu berbahaya. Agar kita tidak mati dalam tidak termasuk umat Nabi gitu. Dilanjut ngajinya. Dalil nakli pertama firman perintah Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu atau sebagian dari kamu satu golongan atau satu kelompok, satu umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjaya. Ikhbaruhullah ta'ala an ahli nusratihi wa wulayatihi bi annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fi qawlihi. Allah mengkhabarkan kepada para hambanya, disebut ahli nusrah, hambanya yang menyambut seruan Allah untuk melaksanakan dakwah, ya. Para kekasih Allah yang menyambut seruan Allah untuk kewajiban berdakwah. Mereka melaksanakan amar nahi mungkar, ya. Allah menjelaskan tentang, Allah mengkhabarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka orang-orang yang bila kami menempatkan mereka di dalam buminya Allah. Jadi ini ciri-ciri orang beriman. Dimanapun Allah tempatkan mereka, apakah di Libersa Mensen kah, atau di Pondok Cikunir kah, di Duren Jaya Permai kah, gitu ya, Wisma Jaya kah. Dulu Mas Budi ini orang Wisma Jaya, gitu ya, pindah ke sini, gitu kan. Gitu. Dulu waktu nikahnya beliau saya yang tausiah itu, masih di Wisma Jaya sana dulu, belum pindah ke sini. Tausiahin lagi, oh bosan yang dengar nanti. Gitu. Mereka orang-orang yang apabila kami menempatkan mereka di buminya Allah, mereka tetap istiqomah aqamus shalah. Waktu di Wisma Jaya rajin ke masjid, di Libersa Mensen juga rajin ke masjid gitu. Orang mukmin itu istiqomah dalam amalan gitu. Jangan waktu bujangnya rajin, begitu nikah orang rajin lah, ini ngopo gitu. Alasannya ngurusin istri, kok istri diurus gitu. Jadi kurus deh. Wa atawu zakah, kewajiban menunaikan zakat dia tunaikan juga. Wa amaru bil ma'ruf, terus istiqomah dalam berdakwah. Jangan ketika tinggal di Wisma Jaya dakwah, pindah ke Libersa Mensen, kehidupannya semakin baik, tidak dakwah, jangan gitu loh.
Ya, istiqomah lah itu. Karena ujungnya ayat wa ulaika hum akibatul umur, kalau nggak salah begitu ayatnya. Karena ini dipotong sampai sini. Wa fi qoulihi ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ini koreksi bagi kita, sifat-sifat asli orang-orang mukmin itu seperti apa. Allah jelaskan di sini. Ya. Mukminatnya nggak ada, mukmin semua ini. Orang mukmin laki-laki dan mukmin wanita, sebagian mereka adalah pembela, penolong, pengasih terhadap sebagian yang lain, pemerhati, ya. Jadi peduli itu perintah agama. Empati, peduli terhadap saudara yang lain itu perintah agama. Dan itu sifat orang mukmin asli begitu. Kalau ada orang mukmin cuek-cuek itu ya dipertanyakan ke Islam dan kemukminannya itu. Acuh gitu. Oh, biar saja orang bodoh maksiat nanti masuk neraka, kan dia juga salah sendiri. Nggak boleh begitu. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ayatnya berhenti sampai di sini. Padahal ujungnya ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ayat 71 dan 72 surat At-Taubah. Orang mukmin laki-laki dan mukmin wanita, sebagian mereka adalah pembela, penolong, pemerhati terhadap sebagian yang lain. Mereka konsisten dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Istiqomah dalam menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Kalau laki-laki berjamaah di masjid di mana adzan berkumandang. Kalau wanita enggak harus. Wanita itu sholatnya di rumah, di kamar tertutup gitu. Syekh Nawawi Al-Bantani itu menulis satu kitab kecil tentang keutamaan sholatnya wanita di dalam rumahnya gitu. Sholatnya wanita di dalam rumah di kamar tertutup lebih baik daripada sholatnya wanita di zaman Nabi makmum di belakang Nabi sekalipun di Masjid Nabawi. Gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu nggak ke masjid ya nggak salah, karena tidak sunnah muakkad untuk sholat berjamaah di masjid. Gitu loh. Tapi kewajiban yang lain, melaksanakan amar nahi mungkar itu kewajiban laki dan perempuan, mukmin dan mukminat. Menjaga menegakkan sholat juga kewajiban semua. Tunaikan bayar zakat bagi yang nisab. Wa yuti'un Allah wa rasulah, mentaati Allah. Mereka betul-betul patuh taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Orang mukmin dan mukminat dengan sifat-sifat mulia tadi, Allah ujungnya berfirman, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka-mereka itulah orang yang akan dirahmati oleh Allah. Allah sudah berjanji seperti itu dalam firman. Jadi kalau kita hidup ingin dirahmati Allah, tunaikan tanggung jawab kita yang tertera dalam ayat ini. Gitu loh. Wujudkan dalam kehidupan kita. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka lah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Ayat 72, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannat gitu. Allah menjanjikan orang mukmin dan mukminat dengan sifat-sifat mulia tadi surga. Allah membayangkan
tajri min tahtil anhar, yang di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakinat thayyibah, dan rumah tinggal yang indah-indah, lebih indah daripada Libersa tempat kita tinggal sini, ya kan? Fi jannati adn, dalam surga Adn. Ternyata Allah menyatakan, Allah menjanjikan kepada orang mukmin dan mukminat dengan sifat mulia tadi, tidak hanya disiapkan surga yang tempat tinggalnya indah-indah tadi, ada yang Allah janjikan kepada mereka. Ujungnya Allah berfirman, wa ridwanu minallahi akbar, ridho Allah lebih besar dari semua itu. Dzalika huwal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Tugas kita mendengar, membaca, mendengar dan mengimani, Pak, ya kan? Agar kita dimasukkan golongan orang-orang yang ulul albab, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat di pertengahan 17 sampai 18. Mendengar, sami'na wa ata'na wa atba'na, mendengar, taat dan mengikuti. Dan ciri-ciri dakwah ikhlas itu tidak mengajak orang menyembah dirinya sang dai, bukan, tapi mengajak orang agar semua orang mendekat pada Allah, beribadah pada Allah, mentaati Allah dan Rasul. Gitu loh. Ada satu ayat yang menyebutkan makana li basyarin ayyutiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqula linnas kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Itu. Tidaklah patut seseorang yang diberikan Allah kepadanya ilmu tentang Al-Quran, hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran, kemudian diberikan kenabian. Kok orang itu setelah diberikan oleh Allah kemuliaan, diberikan Al-Quran, diberikan hukum-hukum syariah, dan diberikan kenabian, kok berkata kepada manusia, kunu ibadali min dunillah, kalian supaya menyembah aku selain Allah. Dai yang betul tidak mengajak orang untuk agar fanatik kepada diri si dai, berlebihan. Apalagi ada katanya orang selilitnya Habib itu diberikan ke orang suruh mangan. Itu model apa ngono-ngono kuwi? Gak bener. Selilit tuh. Itu namanya ghulu, itu gak boleh kayak gitu. Dan dai-dai yang betul, yang ikhlas gak seperti itu. Walakin, tetapi dai yang ikhlas menyeru kepada jamaahnya, kunu rabbaniyin, jadilah kamu orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Bima tu'allimunal kitab, sebagaimana kamu telah mempelajari Al-Quran dan sunnah, wa bima kuntum tadrusun, seperti kamu tadarus Al-Quran. Ya. Jadi dai-dai yang ikhlas seperti nabinya menyeru manusia kepada Allah, para sahabat menyuruh manusia kepada Allah. Pengorbanan sahabat-sahabat itu luar biasa. Bapak-bapak pernah dengar kan bagaimana ketika Khalifah Umar zaman beliau mengutus seorang sahabat membawa rombongan menuju ke Romawi, ketangkap gitu. Salah satu
rombongan sahabat itu ada namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ketika rombongan yang dikirim Khalifah Umar ke Romawi tertangkap, yang salah seorang pemimpinnya adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, oleh intelijen yang menangkapnya lapor kepada Raja Romawi. Kalau bahasa yang gampang, Tuan Raja, ini orang katanya sahabatnya Muhammad ini. Akhirnya apa? Sang raja pun meminta agar Abdullah bin Hudzafah didekatkan kepada dirinya. Terus ditawari sesuatu. Ya Abdullah, halaka anta nasara ala an usrikaka fi mulki wa sultani. Wahai Abdullah, maukah kamu pindah agama jadi Nasrani? Kalau kamu mau, saya akan jadikan kamu raja kembar. Kamu akan saya berikan separuh kekuasaan Romawi. Kita merintah Romawi ini bareng-bareng, raja kembar. Syaratnya kau pindah agama. Mau nggak gitu? Kalau orang sekarang kira-kira tawarin kayak gitu gimana? Apa jawaban Abdullah bin Hudzafah? Lau a'toitani jami'a ma tamlik wa jami'a ma malakathul arabu ala an atruka dina Muhammadin tarfata ain ma fa'altu. Jangankan Tuhan berikan separuh kekuasaan Tuhan, Tuhan berikan seluruh kekuasaan Romawi, semua kerajaan Romawi di tangan saya, ditambah seluruh raja-raja, seluruh kerajaan bangsa Arab, saya suruh meninggalkan agama Muhammad sekejap mata pun tidak akan saya tinggalkan agama Muhammad. Wah. Akhirnya diancam, idzan aktuluka, kalau begitu saya bunuh aja kamu. Itu ujiannya itu sahabat dulu kayak gitu, sampai kayak gitu ditawari, udahlah kamu nggak repot-repot jadi raja kembar aja bersama aku, pindah agama aja. Tawarannya nggak main-main. Kalau zaman ini ada tawaran begitu, ya nggak heran, zaman dulu juga sudah ada. Kayak tawarannya siapa dulu itu, yang jadi jubirnya orang-orang kafir Mekah, itu nawarin Nabi, itu suruh berhenti berdakwah dengan catatan kamu akan dijadikan raja, kamu jadikan orang paling kaya, kalau mau kawin ya 10 perempuan langsung boleh gitu. Ada jubirnya dulu. Apal nggak anak-anak muda? Siapa jubir waktu itu? Jubirnya orang kafir. Ya nanti ngaji lagi ya. Lupa atau nggak ingat? Wa fi qaulihi, lanjut ngajinya, wa fi qaulihi subhanahu wa ta'ala fima akhbara bihi an waliyihi Luqman alaihi salam wa huwa ya'idu ibnahu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya mengkhabarkan tentang perbuatan sang kekasihnya, yaitu Luqman alaihi salam. Orang menyebut Luqmanul Hakim, gitu ya. Luqman alaihissalam ketika dia memberi nasihat kepada putra-putranya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Surat Luqman ayatnya 13 sampai ya ayat 13 itu ya. Wahai anakku, tegakkanlah sholat, perintahkanlah yang ma'ruf, cegahlah dari kemungkaran,
sabarlah atas apa yang menimpamu, sungguh yang demikian itu adalah perkara-perkara yang diutamakan. Nasihat Luqman kepada putranya agar menegakkan sholat. Orang tua sekarang kan kadang-kadang kepada anaknya, sekolah sing pinter ya, gitu. Soal sholatnya gampang gitu. Padahal sholat akan membimbing anak menjadi lebih baik. Berarti nasihat Luqman ini indah, bagus, sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, diwahyukan kepada Nabi, ya, gitu loh. Wahai anakku, tegakkanlah sholat, perintahkanlah yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar, sabarlah atas apa yang menimpamu. Yang seperti itu adalah perkara yang diutamakan. Wa fi qauli ta'ala, ajar juga firman Allah Ta'ala tentang celaannya terhadap kaum Bani Israel. Allah mencela sikap kaum Bani Israel. Fi mana'ahu ala Bani Israel. Allah berfirman, isi firmannya merupakan perbuatan tercela Bani Israel yang langsung ditegur oleh Allah. Allah kabarkan di sini, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alu. Surat Al-Maidah ayat 79, ayat 78 dan 79. Maknanya telah dilaknat mereka orang-orang kafir dari kaum Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka bermaksiat, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan mereka melanggar batasan-batasan hukum Allah. Sementara di antara mereka yang melihat itu tidak mencegah kemungkaran yang mereka kerjakan. Ulama-ulama Bani Israelnya mendel mawon, tidak peduli dengan keadaan seperti itu. Maka di mata Allah labi sama kanu yaf'alu, niscaya sangat buruk perbuatan mereka itu. Sikap tidak empati, tidak peduli, membiarkan kemungkaran merajalela itu sifat yang tercela di mata Allah. Oleh karena itu saya bangga dengan adik-adikku yang sedang belajar di state-nya Muhammad Nasir, ya. Nanti setelah Anda lulus, pahami betul Al-Quran, karena jatuh bangunnya umat ini tergantung sikap umat pada Al-Quran. Itu sabda Nabi. Inna Allah la yarfa bihadal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin. Rawahu Muslim. Allah mengangkat derajat beberapa kaum dari kalangan orang beriman. Allah juga menjatuhkan yang lain dengan sebab Al-Quran itu. Maka kemuliaan umat Islam hari ini tergantung sikapnya orang Islam pada Quran. Quran ini dibiarkan saja nganggur, bulukan, nggak pernah dibaca, nggak pernah dipahami dan tidak diamalkan, atau Al-Quran justru dibelakangkan. Tuh. Karena Nabi pernah bilang Al-Quran syafi' musyaffa wa mahil musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhuhri saqahu ilan nar. Al-Quran itu pemberi syafaat yang syafaatnya diterima oleh Allah. Quran juga menjadi penuntut bagi para hamba Allah sang pembacanya yang tuntutannya dibenarkan oleh Allah. Kata Nabi, siapa
yang menjadikan Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, dalam seluruh aspek kehidupannya adalah Al-Quran, Al-Quran akan menuntun dia masuk surganya Allah. Sebaliknya yang membelakangkan Al-Quran, membelakanginya, bahkan mengabaikannya, tidak jadikan pedoman dalam hidupnya, Quran akan mendorong dia, melempar dia ke neraka jahanam. Satu peristiwa Nabi kedatangan malaikat Jibril. Dikatakan, ya Muhammad, satakunu fitanun fi hadid dunya. Wahai Muhammad, akan datang fitnah-fitnah di dunia ini. Qala, akhirnya Nabi bertanya, ainal makhraju ya Jibril, kemana jalan keluar dari fitnah itu? Bagaimana agar kita keluar dari fitnah? Apa solusi agar terhindar dari fitnah dunia? Jawab Jibril, kitabullah, Al-Quran. Gitu. Makanya Al-Quran ini pedoman hidup kita, ya. Jangan sampai kita abaikan Al-Quran. Kemarin saya khutbah di pengadilan pajak, materinya ini, pentingnya Al-Quran dijadikan pedoman hidup kita dalam seluruh aspek kehidupan, agar Quran mengangkat derajat kita tinggi. Kalau kita belakangkan, Quran akan melempar kita ke neraka jahanam. Gitu. Dalam satu hadis Nabi juga bilang begini, inna likulli ummatin syarafun yatabahau nabi wa inna baha ummati wa syarafahal Quran. Sesungguhnya bagi setiap umat ada kemuliaan, ada keutamaan yang patut dibanggakan. Adapun kebanggaan umatku dan ketinggian umatku adalah Al-Quran. Tergantung bagaimana umat terhadap Al-Quran. Kaji, dipahami, tadaburi dan diamalkan. Yang perintah ditegakkan, yang larangan dijauhi, yang haram diharamkan, yang halal dihalalkan. Gitu. Ini kewajiban kita kepada para pembaca. Karena ada teguran bahkan sindiran Nabi, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak pembaca Quran yang dilaknati oleh Al-Quran sendiri. Jangan sampai seperti itu. Semoga Allah merahmati kita semua, ya. Masya Allah. Dilanjut, wa fi qaulihi ta'ala fi ma dzakaru an bani Israil min anahu ta'ala najjal amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar wa ahlakat tarikina lidzalik. Allah Ta'ala berfirman masih mengisahkan tentang sikap kaum Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman menyelamatkan orang Bani Israel yang aktif dalam melaksanakan amar nahi mungkar, dan Allah menghancurkan Bani Israel yang meninggalkan itu. Itu loh. Dibaca di dalam surat Al-A'raf ayat 165, falamma nasu ma dzukiru bih anjaynal ladina yanhauna anisu wa akhadna alladhina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka ketika mereka lupa dari peringatan, mereka lupa dari apa yang diingatkan oleh Allah tentang kewajiban atas mereka, atau lagi memberi makna ketika mereka lupa mengingatkan, meninggalkan kewajiban dakwah. Kalau masyarakat ini sudah acuh kepada tugas dakwah, apalagi meninggalkan tugas dakwah, mengingkari kewajiban berdakwah, maka nanti bila dunia dilanda bencana malapetaka, yang Allah selamatkan hanya orang-orang yang eksis kepada dakwah saja. Orang yang meletakkan dirinya kepada tugas amar nahi mungkar, istiqomah atas itu.
Allah azab kepada mereka yang zalim. Zalim di sini mengerti tugas tapi mengabaikan. Ya. Gelarnya zalim dan fasik. Wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Orang Islam yang mengingkari tugas dakwah akan kena azab yang sangat pedih karena selain dia zalim, dia fasik. Fasik ini meninggalkan kewajiban, yakhruju anit ta'ah. Al munafiqun humul fasikun. Orang munafik dan fasik itu kalamnya beda tapi artinya sama. Ya, gitu. Terdapat di dalam surah At-Taubah pada ayat 67-68. Di situ dijelaskan al munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahum innal munafiqin humul fasikun. Itu jelas sekali. Jadi orang munafik itu satu dengan yang lain ya saling tolong menolong juga, seperti orang mukmin tolong menolong kebaikan. Tapi orang munafik tolong menolong untuk mencegah kebaikan dan menyuruh kemungkaran gitu. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ciri orang munafik yakbiduna aydiyahum, mereka kikir, bakhil, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak demi jalan Allah. Nasullah fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, Allah pun melupakan mereka, mengabaikan mereka. Innal munafikin humul fasikun. Sesungguhnya orang munafik itu adalah fasik gitu. Ini dasarnya. Jadi orang Islam mengingkari kewajiban dakwah ma'ruf nahi munkar, ya, hukumnya zalim dan fasik. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita, Pak ya. Ya. Tadi ingat babnya kan, mengimani terhadap kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dan adab-adabnya. Kami kira ngajinya sampai di sini dulu. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ini baru firman-firman Allah, belum hadis-hadis Nabi, gitu loh. Apa mau satu hadis saja? Satu hadis ya. Sekarang amru Rasul SAW bihi fi qaulihi. Perintah Rasul tentang tugas dakwah sesuai dengan sabdanya, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Perintah Rasul dalam melaksanakan tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan sabdanya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Setiap orang Islam yang melihat kemungkaran di depan mata, usahakan merubah kemungkaran menjadi ketaatan. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, setidaknya hatinya mengingkari terhadap kemungkaran itu. Itulah selemah-lemahnya iman. Kalau hatinya condong juga, berarti nggak ada iman lagi, gitu loh. Ya, habis iman. Wa fi qauli, dan sabda Nabi yang kedua, la ta'murunna bil ma'ruf. Niscaya sungguh kalian harus beramar ma'ruf. Ini ada dalam taukid, ada nun tasjid. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Ini tekanannya luar biasa ini. Jadi tekannya aja Nabi mengatakan niscaya sungguh harus
kalian umatku melaksanakan amar ma'ruf dan sungguh harus mencegah yang mungkar. Au layusikanallah ay ba'atsa alaikum iqaban minhu, atau hampir saja Allah mendatangkan azab untuk kamu darinya. Maknanya kalau kita mengabaikan tugas itu sama dengan kita menghadirkan azabnya Allah gitu. Summa tad'unahu fala yastajibu lakum, kemudian kamu berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doa-doamu. Mengabaikan tugas amal nahi munkar bagi orang mukmin adalah menyebabkan doa-doanya enggak makbul, saudara. Ini sabda Nabi ya. Dua saja hadis ini, perawinya Imam Tirmidzi, kedudukan hadisnya hasan sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.